ini apa, ilmu Al-Quran dan Tafsir Festival yang ke-11. Selamat dan sukses untuk acaranya. Semoga lancar sampai penutupan nanti. Penutupan nanti katanya Gus Muafiq ya. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya menyampaikan rasa bangga saya yang sedalam-dalamnya bisa bertatap muka dengan generasi mendatang yang akan melanjutkan kami tentunya. Saya punya harapan besar ke depan, insya Allah agama Islam akan langgeng di sini nih. Ya, ini mahasiswanya banyak kok. Ya, yang akan besar itu mereka-mereka juga. Sebelum saya masuk pada inti materi, saya ingin menyampaikan dari Bapak MC tadi, aneh orangnya ultra rasional, seperti disebut oleh Gus Dur itu, saya ini ultra rasional. Beliau mengatakan kepada Kiai Nur Amin, Wakil Presiden kita, Ma'ruf Amin, Buya Sakur jangan ngurusin NU katanya, karena dia cara berpikirnya ultra rasional, nanti bisa kacau balau NU-nya. Itu kata Kiai Marwan begitu. Ini juga sama, kok bacanya fi dhilal Quran gitu. Punya Said Qutb yang matinya dihukum gantung, ya, sebagai teroris pada zaman. Kok dibaca? Memang saya perlu bahwa studi komparasi ini awalnya yang mendirikan adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani. Abdul Qahir Al-Jurjani, peletak batu pertama ilmu balaghah. Itu berketurunan Persia. Dia menganalisa bahasa dari ilmu linguistik dengan metode komparasi. Perlu saya komparasi ini. Jadi tidak mungkin kita menilai sesuatu tanpa compare. Kita tidak bisa melihat hakikat sesuatu, apa yang ada, apakah nilai-nilai kebaikan, apapun nilai-nilai keburukan, kalau tidak di-compare dengan yang lain. Saya tidak tahu di sini mana ada yang cantik enggak. Kalau semuanya cantik berarti enggak ada. Jadi harus ada yang tidak cantik. Kalau perempuan tidak boleh dibilang jelek, sebenarnya tidak cantik. Itu juga masih tersinggung kok. Kalau perempuan yang dibilang jelek, bilangnya tidak cantik. Itu juga sudah masih tersinggung kok. Ya. Jadi saya bisa tahu bahwa umpamanya nih, saya milih jeruk, mana yang paling bagus. Berarti compare-nya itu ini ada 6 nih. Berarti yang jeleknya 5, yang bagusnya 1. Tapi kalau cuma 1, mana yang bagus? Ada. Kita bisanya dari pengalaman kita melihat sesuatu yang tidak benar, kita baru mengerti yang benar. Jadi Allah juga menciptakan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk. Ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kalau tidak ada yang tersesat, orang dapat hidayah nggak jelas. Kalau di sini tidak ada pembanding, hanya satu perempuan, yaitu paling cantik lah jadinya. Di ruang ini satu perempuan, jadi ini yang paling cantik satu ini. Nah, itu compare itu nanti kita terjadi. Mungkin di YIN Nurjati, ya, ada seorang mahasiswi yang sangat cantik sekali. Monggo, silakan. Nggih, mangga. Ya. Mungkin yang paling cantik sekali di YIN Syekh Nurjati. Tapi begitu ke Perancis, ketemu dengan bintang-bintang film Perancis, seperti dengan Catherine Deneuve, seperti
Monica Bellucci, kelihatan jelek jadinya. Betul nggak? Cantik dibandingkan dengan yang lainnya yang ada di YIN sini. Di ke Perancis yang paling jelek karena dibandingkannya dengan yang lain. Nah, itu makanya dari situ saya belajar dari mana awalnya orang menjadi teroris. Berawal dari dia meyakini dirinya yang paling benar. Jadi kalau kita pengen belajar benar, pesan saya jangan pernah merasa benar. Karena orang yang sudah merasa benar itu sudah nggak benar. Jadi orang yang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar. Tetapi karena dia merasa selalu bersalah, maka saya yakin dia orang yang benar. Karena Nabi sendiri mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Aku ini sehari bertobatnya 100 kali. Jadi ini saya dibully di YouTube, dibully. Menurut Buya Sakur, Nabi Muhammad merasa bersalah. Dibully. Dipotong ya. Ya. Nabi Muhammad merasa bersalah. Nabi Muhammad berdosa. Nah sekarang sebalik bertanya, Nabi Muhammad sehari bertobatnya 100 kali. Nah ketika Nabi bertobat itu, abad tobat, ya udah. Makanya saya tidak bantah, saya tidak jawab, saya respon semuanya itu. Jadi merasa benar saja sudah nggak benar, apalagi kalau orang merasa paling benar sendiri. Itulah orang yang paling tidak benar sendiri. Orang yang merasa dirinya paling benar sendiri, itulah makhluk yang paling tidak benar sendiri. Kenapa? Karena dia akan selalu bertengkar surga, bukan membunuh orang yang tidak berdosa. Setuju nggak begitu? Sederhana sekali kan logikanya. Itu saja. Jadi sengaja, nah nanti Fidilal Quran kita baca, Tafsir Tabari kita baca, Nasai kita baca, Maroko kita baca, semua kita pasti kita baca. Baru setelah itu Anda boleh berpendapat. Sebelum Anda baca semuanya, jangan dulu berpendapat dulu. Sebab nanti kayak maling kesiangan. Menurut pendapat saya sudah mendahului kok. Ya, gitu. Ini aktual. Ya, jangan mengatakan ini pendapat saya padahal sudah ada yang mengatakan. Itu namanya maling kesiangan. Ya, atau maling kuyuan. Nah ini, itu respon saya semacam itu. Jadi kemudian saya ingin mengatakan demikian, bahwa internalisasi itu tentang nilai-nilai Al-Quran itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad masih hidup. Para sahabat penuh dengan semangat ya menggali Al-Quran dan dapat bimbingan langsung dari Kanjeng Nabi sehari-hari. Ketika mereka membaca Al-Quran dan ada yang tidak paham, mereka datang kepada Kanjeng Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, ma ma'na istabrak wa ma ma'na sundus wa ma ma'na al-kautsar. Jadi kalimat-kalimat yang tidak berlaku di masyarakat Arab pada waktu itu berasal dari bahasa Persia. Ya, istabrak bahasa Persia, sudah bahasa Persia, termasuk Allahumma juga itu bahasa Ibrani. Nah, di sini ada kecurangan para mufassirin yang tidak mau jujur ketika mereka menjelaskan mana Allahumma itu asalnya ya Allah, ya munada diganti dengan mim ditaruh di akhir, jadi Allahumma mananya ya Allah, Allahumma itu mananya ya Allah, diputar-putar akan mimnya mim munada ya ya munada diganti dengan mim ditaruh di akhir menjadi Allahumma. Nyong Alohem tuh bahasa Ibrani, Alohem. Bahasa kitanya ya Allah. Kenapa nggak jujur saja
bahasa Ibrani. Nah, jadi ini sampai saya datang ke sini tidak untuk memberikan solusi, tapi saya datang ke sini untuk menyampaikan masalah. Iya, itu. Jadi kalau Anda semuanya paham apa yang saya sampaikan, saya sekedar senang. Tapi sekedar senang, bukan marah, tidak. Senang, tapi sekedar senang. Kapan saya merasa bangga? Ketika saya pulang dari sini, Anda semuanya mulai berpikir semuanya. Baru saya bangga. Kalau saya pulang ke sini, Anda semuanya berpikir. Itu saya berhasil berarti, mengajak orang berpikir. Nah, itulah makanya ketika Nabi Muhammad masih hidup, mereka datang pada Nabi, ini mananya apa, ini mananya apa, dan juga diterangkan apa adanya. Dengan lafaz mutaradifnya saja, dengan maknanya saja dan sebagainya, tidak lebih dari itu. Nah, sampai Nabi meninggal dunia, itu Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak ada tafsir Nabi itu. Harus sadar, tidak ada tafsir Nabi. Nabi tidak menafsirkan. Kenapa demikian? Mungkin masyarakat Arab di Jazirah Arabia, di kota Mekah khususnya, sebagai daerah tertinggal yang paling primitif, yang tidak pernah diincar ya oleh negara-negara besar sekitarnya, apakah Persia atau Romawi, karena daerahnya kering kerontang, nggak ada tanaman, nggak ada pepohonan, hanya batu-batu panas dan pasir, tidak ada air, hidupnya pakai tenda-tenda dari kulit kuda, ya. Kemudian ceboknya masih pakai batu, susah air. Jadi tidak ada negara besar yang mengincar negara itu, terabaikan. Makanya itu Jazirah Arabia itu pada peta dunia lama itu termasuk negara yang non blok, itu nggak kesana, nggak bareng. Romawi, timurnya adalah Persia. Kalau sekarang baratnya adalah Amerika, timurnya adalah Rusia atau sekarang Cina. Nah itu tidak ada yang tertarik, monggo. Jadi diabaikan waktu itu karena masih primitif, ceboknya pakai batu. Nah, saya melangkah jauh dulu. Internalisasi nilai Al-Quran diaplikasikan sekarang, tidak boleh cebok pakai tisu, karena Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Jadi pakai apa? Pakai batu. Ya jelas belum ada tisu, gimana lagi. Jadi mereka cuma kan kami menginternalisasi, bilang gitu dengan nilai-nilai Al-Quran itu. Terus pakai sikat gigi, pakai odol ya nggak sunnah. Yang sunnah pakai siwak. Jadi perlu kita ketahui. Jadi internalisasi ini kita dari sudut pandang mana ini sungguhnya? Saya kira kalau Yayan, saya kira moderat ya. Moderat. Iya. Ini secara tidak sadar kita melompat dulu nih. Sebentar saya melompat dulu. Saya dalam acara pernikahan selalu Pak Naib itu gagap kalau ada saya. Takut barangkali ijab kabulnya salah. Monggo pakai mohon gitu. Nah, ternyata sudah mulai tradisi Arab itu masuk ke Indonesia perlahan-lahan. Bukan Islam ya, Arab ya. Mana pengantin perempuannya? Nggak ada, masih di dalam. Yang ada pengantin laki-laki, bapaknya bilang, Pak Kiai saya minta tolong kawinkan anak saya Hasanah dengan laki-laki nama ini dengan sekian. Oke, saya terima kasih. Pengantinnya di dalam. Nanti katanya jangan keluar karena masih belum muhrim, belum nikah, jadi masih haram duduk berdampingan tuh. Bayangkan seorang perempuan dikawinkan laki-laki, merupakan peristiwa yang paling sakral dalam kehidupannya, tidak boleh menyaksikannya. Ngeri nggak coba? Padahal tiap hari di pasar bersama, di kuliah juga bersama. Jadi kan jadi terbalik persoalannya, leglog mereka. Iya, sampai lagi ini transaksi sudah taukil, bapaknya duduk diusir sama Pak Naib nih, sana masuk tidak boleh.
wali itu tidak boleh jadi saksi. Sama juga, nangislah. Saya betul-betul bapak sampai menangis diusir. Tidak boleh melihat putrinya dikawinkan. Kenapa? Saya yakin bukan karena kebodohan mereka, salah baca aja lah. Di kitabnya la yajuzu an yakuna syahidan. Tidak boleh menjadi saksi, bukan menyaksikan, bukan. Paham nggak? Menyaksikan dan sebagai saksi beda nggak? Beda. Kalau menjadi saksi dia berstatus hukum. Iya. Kalau menyaksikan ya siapa-siapa. Kalau menyaksikan dia melihat, menyaksikan. Yang tidak, ya memang masuk akal. Masa wali jadi saksi? Itu logis. Tapi dikiranya tidak boleh menyaksikan. Jadi perlu kehati-hatian. Nah ini saya serahkan kepada IAIN untuk memberes hal itu. Nah itu. Kemudian yang kita kembali lagi kepada mainstream kita. Jadi Nabi sampai meninggal dunia tidak ada tafsir Nabi. Dan ketika Nabi meninggal sendiri, Al-Quran ini terbengkalai. Orang-orang yang hafal Quran banyak yang mati dalam peperangan, terutama waktu perang melawan gerakan separatis, ya, pemberontakan, ya itu namanya Harbur Riddah. Tapi saya kira kalau untuk mengatakan Harbur Riddah saya tidak setuju ya, karena mereka tidak murtad semua kok. Mereka itu tidak mau membayar upeti sama negara. Karena tidak setuju terpilihnya Abu Bakar ini. Itu aja persoalannya. Jadi persoalan politik, masalah moneter, masalah keuangan, ya jangan dikait-kaitkan dengan masalah agama. Ya, mereka tidak murtad terhadap Nabi Muhammad daripada Allah kok. Mereka tidak setuju dengan dilantiknya Abu Bakar sebagai khalifah. Makanya mereka tidak mau bayar zakat. Itu aja persoalannya. Banyak yang mati. Oke, saya tidak menyalahkan Abu Bakar. Nanti salah lagi. Ya. Ini sensitif banget nih. Sekali. Nah, ketika itu orang yang hafal pada mati, pohon kormanya makin besar, tulisannya makin nggak bisa dibaca, di batu-batu berserakan, karena orang Arab pada waktu itu ya belum mengenal baca tulis dan bahasa, yaitu tongkat, jukung, orang sujud, orang ruku. Nah kalau orang ruku bisa dibaca ha, bisa dibaca ja, bisa dibaca kha. Yang gambar jukungnya dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca ya, bisa dibaca na. Ya, kita dua huruf saja yang apostrofnya dibuka. Dulu kalau ada apostrofnya itu e, kalau tidak ada e, maka kita bisa baca kempek. Keduanya sekarang hilang, ada jadi bisa kempek, bisa kempek, bisa kempek. Bayangkan ini ba, ta, sa, ya, na, 5 huruf jadi satu, membingungkan. Saya yakin mungkin sekalipun profesor, kalau saya kasihkan teks asli manuskrip ya tulisan generasi pertama, saya yakin tidak bisa membaca. Saya juga jujur tidak bisa baca itu. Nah, baru setelah itu disempurnakan dengan titik-titik. Kalau titik satu di bawah, saya ada di rumah Al-Quran. Kalau titiknya di atas itu off bahasanya. Kalau tidak ada titiknya itu dibacanya fa. Ada, saya beli dari Tunisia, masih ada sekarang. Yang itu bedanya. Nah, Quran Maghrib ya. Iya. Nah, itu kemudian lagi harokat-harokat, karena ternyata banyak ketika Islam berkembang ke negara-negara non-Arab, ke Persia, ke India dan sebagainya, ke Mesir termasuk. Mesir juga bukan Arab, ya Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko, itu bukan Arab, itu Amazigh, Berber, suku Berber. Nah, baru kemudian dikasih harokat-harokat, dikasih titik, dikasih harokat, kemudian deteksi ayat-ayat. Kemudian ditanda-tanda di ayat. Dan ini
Kalau lam alif namanya alamatul waqfil mamnu, dilarang berhenti. Ya, sekalipun di Indonesia dilanggar semua. Al-Fatihah sealam dunia sudah jelas alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kan? Ada lam alifnya kan? Itu artinya alamatul waqfil mamnu. Mandek. Ar-Rahmanir Rahim. Ada alamatul waqfil mamnu. Mandek juga. Kenapa? Maliki yaumiddin itu nanti boleh terus, boleh mandek. Itu namanya sholat. Tapi lebih bagus mandek. Kalau kola lebih bagus, kebalik. Kalau kola wajib lebih bagus mandek, kalau sholat lebih bagus langsung. Sama sekali tidak ada hormatnya. Jadi kata saya, kalau sudah tidak ada gunanya, ya nggak usah dibuang aja tandanya. Selesai kan? Jangan ngakuk-ngakukin. Ada S, strip kan nggak boleh stop. Kalau pas stop, tapi banyak banget. Ya dibuang aja namanya kalau sudah tidak gunanya. Gitu. Diganti, ya seperti itu. Nah di situ karena adalah pertumbuhannya, maka spellingnya pun masih sangat sederhana sekali. Seperti ulaika, aneh kan? Alif, wawu, lam, hamzah, ka. Kalau gitu kan misalnya ulaika, betul nggak? Alif, wawu, lam, hamzah, kaf, ulaika kan begitu. Ini enggak, yang ada wawunya dibaca pendek. Ulaika, yang ada nggak ada harokat madnya dibaca panjang. Nah, dalam hal yang semacam itu, berdasarkan nahu dan sorof yang berlaku sekarang ini, jangan disalahkan. Karena lebih dulu Al-Quran daripada ilmu nahu nih. Ya, karena ilmu nahu kan lahir berikutnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, jadi soalnya kalau satu tidak boleh ditiru seperti istahwaza itu ditulisnya begitu ya, karena belum ada nahu, belum ada sorof. Terus gimana mau disalahkan? Ya enggak dong, yang nahu sorof aja bersumber dari Al-Quran, masa Al-Quran disalahkan? Dan itu kita sudah menjadi dogma tidak boleh menyalahkan Quran. Karena dalilnya qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau enggak banyak yang marah nih kalau salah. Ya, gitu. Kita sepakat dah. Saya juga setuju aja deh. Daripada dikeropok. Iya, udah setuju aja sudah dogma menyalahkan. Nah, kaedahnya kan berlaku umum nih. Idza taharrakatil wawu. Ya, waqi'atun ba'da harfin sahihin sakinin. Nuqilat harakatu ila ma qabla. Kalau wawu itu berharokat dan sebelumnya huruf sahih yang sukun, wawunya berharf fathah dan hanya sukun. Dipindah harokatnya jadi istahawza. Tumanu ubdilatil wawu alifan fasara istahadza. Kan gitu kaidahnya. Boleh kan digantinya? Boleh, sudah. Ini syadz namanya, sudud macam itu. Nah, jadi seperti wataba'na rasula, ada alifnya. Ada alif lamnya, ar-rasula. Ngapain ada alifnya itu? Itu semuanya banyak sekali orang mengira. Nah, kalau kita menulis Al-Quran dengan kaidah nahwu yang berlaku, ya, ar-rasulah kemudian alifnya dibuang, nah itu bukan Al-Quran. Itu bukan Al-Quran. Itu aja. Kalau beda dengan teks aslinya, itu bukan Al-Quran. Itu adalah syabihun bil Al-Quran, yang itu aja. Terutama di kitab-kitab ilmu pengetahuan, ilmu tafsir, ilmu hadis sebagainya, itu banyak mereka Al-Quran tapi tidak sesuai dengan aslinya. Itu bukan Al-Quran namanya. Nah, akhirnya dari sejak awal saya melihat dan pernah saya konfirmasikan dengan Pak Profesor Dr. Quraish Shihab, ternyata bahwa internalisasi ini juga banyak mendapat ganjalan-ganjalan sekitar itu, yaitu paham eksklusif.
eksklusivisme. Di mana saja fi kulli makan wa fi kulli hal, ya. Fi zamanin wa makan, fi kulli zaman wa makan. Itu bukan firman Tuhan. Dari mana relevansinya gitu? Nanti kita bahas berikutnya. Cuman dari awal kita ada hambatan-hambatan kita ingin melakukan internalisasi nilai Al-Quran. Ternyata dalam sejarah kita banyak kelompok-kelompok mufassirin yang eksklusif. Seperti At-Tabari itu menyatakan bahwa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, bahwa kami jadikan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, maksudnya supaya mereka saling bekerja sama antara umat manusia, antara umat manusia. Di tafsir Tabarinya ma bainal muslimin, jadi kita perlu kerjasama sesama muslim. Kalau muslim nggak perlu kerjasama, bayangkan. Ayat Al-Quran yang sangat masyhur yang kalau diucapkan para mubaligh yang ingin mengatakan Islam adalah agama universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi hanya memberi rahmat orang muslim, kalau orang kafir nggak bakal. Dan termasuk juga beberapa YouTube terakhir itu muncul yang saya juga bingung juga. Pokoknya saya nggak tahu namanya siapa sih, nggak saya melihat selintas. Pokoknya kalau orang kafir, sekalipun dia banyak sedekah, banyak kebaikan, banyak manfaat, banyak menolong orang, mati kafir masuk neraka. Tapi orang muslim biar berzina, biar melacur, biar merampok, mati masuk surga. Bingung saya menjawabnya. Bisa jawab nggak Bu ini? Nah itu. Nah ketika kita mengatakan bahwa surga dan neraka, saya tidak mengatakan agama sama. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Surga dan neraka itu hak prerogatif Tuhan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang Paseban, orang Majusi, penyembah berhala, siapa yang selamat? Allah yang akan memutuskannya nanti di hari kiamat, tidak sekarang. Jadi saya berulang-ulang mengatakan, Anda boleh yakin, Anda boleh yakin bahwa Anda pasti masuk surga, boleh, nggak ada masalah, itu Anda sendiri. Ternyata betul ya syukur. Ternyata kamu masuk neraka ya bohongan. Anda yakin masuk surga, emang nggak itu hak Anda. Ternyata masuk surga ya syukur. Ternyata masuk neraka ya bohongan. Silakan Anda yakin masuk surga, tapi jangan memastikan orang lain masuk neraka. Anda bukan Tuhan. Yang bisa menentukan surga neraka adalah Tuhan. Kalau Anda bisa menentukan, berarti Anda telah mendudukan diri Anda sebagai Tuhan. Setuju nggak? Gila nggak? Apa bedanya dengan Fir'aun? Fir'aun, aku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tertinggi. Tapi sekarang aku adalah sama dengan Tuhan. Sama nggak? Kurang ajar Fir'aun dikit lah. Tuhan tertinggi gitu. Kalau ini sama level, bisa menentukan surga dan neraka. Nah, internalisasi yang semacam ini termasuk di dalam ini. Artinya sebelum internalisasi dalam artinya implementasi kehidupan sehari-hari kan ada translation dulu, interpretasi dulu ini kan. Ada langkah awalnya adalah interpretasinya nih. Nah, kita kesulitannya pada di Indonesia, kita bukan bahasa Arab, jadi perlu diterjemahkan. Nah, yang menerjemahkannya Kementerian Agama, 11 profesor, nggak ada, atau linguistiknya nggak ada, sosiolinguistiknya nggak ada, ya, yang semantiknya nggak ada, morfologinya nggak ada, astronominya nggak ada, ahli di bidang kosmologi nggak ada, ahli fikih semua 11 orang. Maka terjadi beberapa kekeliruan penerjemahan, dan ini sudah saya sampaikan kepada Menteri Agama waktu itu Pak Munawir Syadzali.
Kebetulan saya sangat bersahabat sekali waktu itu. Jadi saya sampaikan sambil makan siang, karena saya sering bilang makan sama beliau. Kalau ada tamu-tamu dari luar tuh saya bilang makan. Saya bilang, Pak Menteri, ini terjemahan perlu direvisi lagi. Ini sangat penting sekali. Tapi biayanya triliunan biayanya untuk bangsa. Di mana? Udah begini Pak Menteri, sudah nggak usah Al-Quran deh. Buka saya Al-Quran. Pertama surat Al-Baqarah, kedua surat apa? Pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah. Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan Pak Menteri, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini para fuqaha, para profesor yang ahli fikih ini nggak belajar ilmu nahu, nggak belajar ilmu sharaf, nggak belajar linguistik. Begitu Bismillah langsung dengan isim nama, langsung dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ini bahasa Arabnya bahwa ba itu ada 36 makna ba itu. Ada ba sababiyah, ada ba zaidah, ada ba qasam, ada ba bermacam-macam, ada isti'anah, ada ba isti'la dan sebagainya. Banyak sekali. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Nggak ada, banyak dibuang aja itu tambahan. Billahi uqsimu billahi, demi Allah. Wujud ana mawjudun bi wujudika, aku di sini ada karena ada kamu. Banyak bahasa babiyah. Nah, kalau ba isti'anah kita terjemahkan dengan dan, itu masuk pada isim alat. Zabahtu dajajata bisikin, saya motong ayam dengan pisau. Dorobtu Zaidan bil asa, saya mukul Zaid dengan tongkat. Itu banyak dengan. Nah, kalau bismillah dengan nama Allah, berarti Allah alat dong. Anda memperlakukan Tuhan sebagai alat kalau dengan itu. Jadi gimana? Atas nama Allah, isti'ala. Pak Badar punya hajatan, tiba saatnya menyampaikan sambutan terima kasih kepada para hadirin. Cuman kan lagi flu, jadi suaranya nggak keluar. Minta tolong kepada saya, Buya, tolong sambut atas nama tuan rumah. Saya mengatakan, ana bismi sahibil bait, atas nama tuan rumah, askurukum ala hudurikum. Saya menyampaikan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak. Yang berterima kasih siapa? Pak Badar. Saya ngomong disuruh siapa? Badar. Nah, makanya disitulah nilai ibadah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Kenapa? Karena kalau kita minum bismillah, ini bukan air yang diminum, Allahnya diminum juga, bukan. Tapi saya minum karena disuruh oleh Allah, itulah ibadahnya. Jadi selama ini bangsa Indonesia menganggapnya Allah adalah alat. Kalau makna bisnis semacam itu, beliau manggut-manggut setuju, insya Allah direvisi. Sampai sekarang belum, alasannya nggak ada dana. Ya udahlah, ya kita tolong, saya didukung nih ya. Kemudian terjemahkan. Direvisi tapi terlewat juga. Iya, itu. Ya, para akademisi ini dilibatkan, para ahli linguistik, ahli matematik, ahli biologi, ahli segala macam. Dia mungkin 200 disiplin ilmu dilibatkan semuanya. Nah itu. Nah, kemudian dalam proses penafsiran juga ada kegagapan di dalam para mufassir ini. Ada kegagapan yaitu pada surat Al-Baqarah ayatnya 184. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Di sini kan kutiba alaikumus siyamu. Yang diwajibkan apa? Siam kan? Yang diwajibkan apa? Siam. Kalau niat gimana? Nawa itu kode kita fikirnya babu siam, babu saum.
Di sininya siam. Nawa itu sauma ta siyama. Ininya kutiba alaikum siyamu kok. Gimana sih? Jangan nyeleweng dong. Ya itu mungkin lalai, barangkali lalai ya. Ya mungkin pada waktu itu belum kajian-kajian linguistik belum ada. Karena linguistik itu baru sempurna di tangan Ferdinand de Saussure di Switzerland tahun 1980-an. Baru, belum lama kok. Jadi kita maklumi aja. Nih minum. Kalau saum itu tidak ngomong. Seperti Siti Maria mengatakan, ini nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Nggak ngomong kan, bukan nggak makan. Jadi kalau Nabi itu sauma berarti besok kamu nggak ngomong gitu. Kalau itu siyama besok tidak makan, tidak minum gitu aja. Oke. Kemudian lagi ada yang ayat yang lebih krusial lagi daripada itu. Kutiba alaikum siyam ayyama ma'dudat, beberapa hari yang terbilang. Hanya beberapa hari. Sebulan tak beberapa hari. Dari mana datang sebulan? Datang dari mana sebulan yang enggak ada aja. Ya sahron kamilan enggak ada. Hanya ayyama ma'dudat itu satu. Saya tidak memberikan penyelesaian, saya memberikan masalah aja nih, bermikir. Terus faman kana minkum maridan aw ala safarin, kalau kamu sedang sakit atau sedang perjalanan, faidatun min ayyamin ukhar, maka dibayar pada hari yang lain itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang mampu puasa, mampu siam, tapi dia tidak puasa, fidyatun ta'am miskin, ngasih makan sama satu orang miskin. Bagi orang yang mampu dan dia tidak puasa, memilih makan saja silahkan, tapi bayar fidyah. Bunyi begitu ini dapatnya. Tetapi kan, supaya sejalan dengan arus fikih yang ada, maka walladzina yutiqunahu, kata mereka gimana, la yutiqunahu, dikasih la. Setuju enggak? Jadi baru sejalan. Bagi yang tidak mampu, yang tidak mau puasa karena sakit, karena perjalanan, silakan fidyatut ta'am. Ini kan dibelokkan berarti. Ini banyak sekali ayat semacam ini. Nah, terutama sekali la uqsimu bihadzal balad. Maknanya apa? Uqsimu maknanya bersumpah atau tidak bersumpah? La uqsimu, bersumpah atau tidak bersumpah? Tidak bersumpah dong, aja. Enggak, ini maknanya uqsimu. Jadi lanya la zaidah. Ada la zaidah. Mungkin enggak kelalaian penulis Al-Qur'an yang sebetulnya lam taukid, la uqsimu, dipanjangin la uqsimu. Mungkin enggak? Tidak boleh kita berpraduga ke sana. Karena kita sudah masuk wilayah dogma. Ya, nanti baca yang marah nantinya. Nah, itu persoalannya. Sampai beberapa ayat-ayat sendiri sudah menjadi dogma bahwa terpelihara, tulisannya nggak ada yang salah, nggak ada yang tertinggal, tidak ada orang jahat yang menyusupkan ayat-ayat, nggak ada. Wa inna, dalilnya apa? Dalil nakal, bukan dalil tapi dalil nakal. Ngerti dalil nakal? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sudah pasti berarti Al-Quran clear, tidak ada salahnya, tidak disusupi, dan tidak ada salah tulis. Nah, ketika ada yang berbeda sangat fatal sekali, seperti firman Tuhan, Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Di naskah yang lain, Rabbana ajil lana faslana. Pernah lihat kan faslana dengan qittana? Ketika kita tulis dengan transkrip zaman dulu, hampir mirip kiton dengan faslah, kan nggak ada titiknya sih. Yeah. Itu sama-sama itu. Itu sudah kita dogmakan saja, sudah dua-duanya benar. Jadi ada kaidah-kaidah semacam itu yang tidak bisa kita langgar, dan kita juga tidak berani. Saya juga tidak berani, punten ya. Saya sudah capek dikapir-kapirin.
di murtadin. Saya suruh baca syahadat lagi katanya. Iya. Saya lebih yakin terhadap kebenaran Al-Quran daripada kamu ini. Saya lebih yakin dari kamu kok tentang Al-Quran ini. Iya, kan lucu jadinya. Iya, kayak sok tahu tuh. Jadi ini masalahnya semacam ini. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang baru kita selesaikan. Nah kemudian sekali lagi dogma itu semakin membesar sampai kepada relevansi Al-Quran. Artinya apa? Relevan itu sesuai ya. Relevan di segala zaman, di segala tempat. Dan tidak boleh direvisi. Al-Quran tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, tidak boleh dan tidak boleh. Pokoknya apa adanya. Ini yang jadi masalah. Sehingga hambatan terbesar, salah satu internalisasi nilai-nilai Al-Quran adalah ini paling terbesar. Tadi itu kecil itu bang, masalah spelling dan sebagainya itu saja. Yang paling besar sekarang adalah bahwa Islam sudah sempurna. Apa yang ada di situ ya diamalkan dan pasti dijamin masuk surga. Perbudakan boleh, tidak dilarang. Itulah sebabnya kenapa pemerintah Saudi ketika melarang perbudakan, itu pun karena didesak oleh Amerika sebagai persyaratan untuk menerima bantuan teknologi dan bantuan ekonomi dan bantuan persenjataan. Saudi harus membebaskan perbudakan tahun 1960. Yang menjadi jomblangnya itu, mediatornya itu Adnan Khashoggi waktu itu. Didemo oleh para ulamanya. Negara raja kafir kenapa mengharamkan perbudakan? Padahal Tuhan tidak melarang perbudakan. Oh, jadi begitu. Internalisasi mereka adalah perbudakan adalah untuk membangun peradaban manusia. Perbudakan diperbolehkan. Ngeri kan? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh beli perempuan. Sampai Nabi meninggal perbudakan belum dilarang. Sampai raja-raja Umayyah dan Abbasiyah sampai di Spanyol mereka memelihara perbudakan. Ya, menyerbu negara orang lain. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, wa man fa'alu dzalika wa aqamu salat wa yutu zakat wa man fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau bau la ilaha illallah selamat, kalau enggak dirampas menjadi ghanimah, dibagikan, kemudian lakinya dibunuh, perempuannya dijual, itu boleh. Ini kan mengerikan jadinya. Jadi banyak hambatan, termasuk di Indonesia. Kita juga mengalami ketika tahun 74 undang-undang pernikahan itu disetujui DPR waktu itu, diratifikasi dan diundangkan, di demo. Tahun 74 saya tidak menyaksikan, tapi saya sudah ada di Libya waktu itu. Tahun 74 saya sudah di Libya. Sampai meja DPR itu diinjak-injak, dibalik-balikin semuanya. Kenapa? Melarang menikahkan anak perempuan di bawah umur 16 tahun. Dari mana negara bisa melarang? Dalam fikih Islam tidak ada larangan. Baru lahir pun boleh dikawinkan. Apa itukah nilai-nilai Al-Quran yang akan diterapkan dalam kehidupan modern semacam ini? Anak baru lahir bisa dikawinkan. Kemudian dipaksa. Apabila anak penuh itu gadis dan walinya adalah wali mujbir, bapak kandung, maka punya otoritas memaksa. Namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan sah. Saya mau cerita ini tentang keluarga saya. Ibu saya mesantren dibawakan. Pulang ke rumah di kamar ada laki-laki. Dia menjerit. Siapa itu? Itu suami kamu. Artinya anak gadis dikawinkan oleh bapaknya tanpa diberitahu sah. Hebat nggak? Ini internalisasi seperti ini. Nah, jadi artinya
Kita masih banyak hambatan yang perlu kita selesaikan, dan ini bukan kerja perorangan, bukan satu lembaga, tapi seluruh lembaga yang ada. Nah, ini. Jadi artinya bahwa Ibu sekalian, masalah internasionalisasi ini membuat saya menjadi lebih bersemangat lagi. Saya merasa seolah saya hari ini banyak teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.